Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila dengan NIM 2304326000536 dari Offering D. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil poster saya yang berjudul Pengaruh Gini Rasio, Indeks Pembangunan Manusia, Angka Partisipasi Sekolah terhadap persentase kemiskinan di kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2022. Jadi, jenis data yang saya gunakan dalam menganalisis itu menggunakan jenis data cross-section, yang dimana data yang dikumpulkan itu hanya mencakup pada satu waktu saja. Dan data yang saya kumpulkan itu bersumber dari Badan Pusat Statistik dengan jumlah data mencakup 50 data berasal dari kabupaten dan kota yang ada di Indonesia pada tahun 2022. Variabel yang digunakan dalam analisis ini itu yang pertama ada persentase kemiskinan, itu sebagai variabel Y atau variabel dependen. Lalu untuk variabel independennya ada 3. Pada X1 itu saya menggunakan Gini rasio, pada X2 saya menggunakan indeks pembangunan manusia atau IPM, lalu pada X3 itu saya menggunakan angka partisipasi sekolah atau disingkat APS. Sebelum mengulik lebih dalam, saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai variabel-variabel yang akan digunakan nanti. Jadi yang pertama itu ada persentase kemiskinan. Jadi persentase kemiskinan merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu seperti apa? Jadi garis kemiskinan itu merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan pokok maupun kebutuhan non-pokok. Selanjutnya yaitu Gini rasio. Gini rasio merupakan alat ukur statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah di suatu wilayah terdapat ketimpangan pendapatan. Nah, Gini rasio ini mempunyai skala antara 0 sampai dengan 1, yang artinya jika wilayah tersebut terdeteksi memiliki nilai Gini rasio 0, maka di wilayah tersebut terdeteksi memiliki distribusi pendapatan yang merata. Sedangkan jika di wilayah terdeteksi memiliki skala Gini rasio 1, maka dapat diartikan di wilayah tersebut memiliki ketimpangan pendapatan yang tinggi. Kedua yaitu indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia itu digunakan untuk mengukur di suatu wilayah itu apakah memiliki kualitas hidup yang baik. Nah, kualitas hidup yang baik ini dilihat dalam 3 faktor utama, yaitu yang pertama ada layanan kesehatan, yang kedua ada pendidikan, dan yang ketiga yaitu standar hidup yang layak. Nah, jika di wilayah memiliki nilai IPM yang tinggi, maka dapat diartikan bahwa di wilayah tersebut itu memiliki tingkat pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, dan juga pendapatan yang baik. Yang terakhir yaitu angka partisipasi sekolah. Jadi angka partisipasi sekolah ini merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai. Nah, setelah itu saya melakukan pengelolaan data menggunakan SPSS. Dari pengelolaan data, saya mengetahui bahwa korelasi variabel independen terhadap variabel dependen itu sebesar 0,526. Nah, lalu di R-square-nya dilihat bahwa 0,276. Jika dipersenkan itu menjadi 27,6%, sehingga sisanya adalah 72,4%, yang artinya variabel dependen itu dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 27,6%, dan sisanya sebesar 72,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar regresi. Selanjutnya yaitu ada UGF. Nah, di UGF ini saya menggunakan perbandingan antara sigma F dengan derajat kesalahan, di mana derajat kesalahannya itu saya menggunakan 5%, dan diketahui bahwa sigma F-nya adalah 0,0
0,02. Sehingga jika dibandingkan maka hasilnya adalah sigma F itu lebih kecil dibandingkan dari derajat kesalahan 5%. Yang artinya angka partisipasi sekolah, Gini rasio, dan indeks pembangunan manusia itu secara serentak berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya yaitu hasil regresi Y sama dengan 29,825 ditambah 13,075 X1 min 0,270 X2 min 0,063 X3. Sehingga jika diinterpretasikan maka nilai konstan variabel indeks pembangunan manusia itu adalah 29,825. Lalu yang kedua, jika tidak ada variabel X yang mempengaruhi variabel Y, maka nilai Y adalah 29,825. Selanjutnya, setiap penambahan nilai 1% Gini rasio, maka nilai nilai persentase kemiskinan akan bertambah sebesar 13,075, koefisien regresi positif. Nah, selanjutnya yaitu setiap penambahan nilai 1% tingkat indeks pembangunan manusia, maka nilai persentase kemiskinan akan berkurang sebesar 0,270, koefisien regresi negatif. Setiap penambahan nilai 1% tingkat angka partisipasi sekolah, maka nilai persentase kemiskinan akan berkurang sebesar 0,063, koefisien regresi negatif. Nah, yang terakhir adalah error merepresentasikan variasi yang tidak dijelaskan oleh model. Nah, selanjutnya yaitu pada uji T. Nah, pada uji T ini saya menggunakan sama seperti sigma T dibandingkan dengan derajat kesalahan. Nah, diketahui bahwa pada Gini rasio sigma T-nya adalah 0,137. Sehingga jika dibandingkan pada derajat kesalahannya, sigma T Gini rasio itu lebih besar dibandingkan derajat kesalahan. Sehingga dapat disimpulkan Gini rasio itu tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan di kabupaten dan kota yang ada di Indonesia pada tahun 2022, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya pada indeks pembangunan manusia atau X2-nya, sigma T diketahui adalah 0,013. Jika dibandingkan dengan derajat kesalahan 5%, maka dapat disimpulkan sigma T dari indeks pembangunan manusia lebih kecil dibandingkan derajat kesalahan. Sehingga kesimpulannya adalah indeks pembangunan manusia itu berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan yang ada di kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2022, sehingga H0 ditolak dan H1-nya diterima. Yang terakhir adalah sigma T dari angka partisipasi sekolah. Sigma T dari angka partisipasi sekolah itu adalah 0,194. Jika dibandingkan dengan derajat kesalahan itu maka sigma T lebih besar dibandingkan derajat kesalahan 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa angka partisipasi sekolah itu tidak berpengaruh signifikan terhadap persentase kemiskinan, sehingga H0 diterima dan H1-nya ditolak. Nah, yang terakhir yaitu analisis keterkaitan data berdasarkan teori ekonomi. Nah, jadi yang pertama itu keterkaitan antara Gini rasio dengan persentase kemiskinan. Jadi Gini rasio yang lebih tinggi itu menunjukkan bahwa distribusi pendapatannya yang lebih tidak merata. Hal ini akan berpotensi pada peningkatan kemiskinan. Nah, ketimpangan pendapatan ini itu dapat memperparah kemiskinan karena
kelompok miskin yang memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya pendidikan dan peluang ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan antara IPM dengan persentase kemiskinan. Nah, secara umum peningkatan IPM itu cenderung akan menurunkan kemiskinan karena peningkatan IPM itu menggambarkan bahwa di wilayah tersebut itu memiliki fasilitas layanan kesehatan yang sangat baik, pendidikan yang berkualitas, dan juga memiliki pendapatan yang baik. Nah, dalam hal ini mengapa dapat menurunkan kemiskinan? Karena yang pertama, tingkat pendidikan yang lebih tinggi itu meningkatkan peluang kerja yang lebih baik dan produktivitas, sehingga pendapatan rumah tangga itu meningkat dan mengurangi resiko kemiskinan. Lalu pada bidang kesehatan, jika layanan kesehatan yang baik, maka otomatis angka harapan hidup itu akan meningkat, sehingga ketika angka harapan hidupnya naik dan juga masyarakat lebih sehat dan produktif, itu masyarakat itu memiliki peluang untuk menurunkan angka kemiskinan. Lalu yang selanjutnya yaitu pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Dengan pendapatan per kapita yang lebih tinggi, memberikan akses yang lebih baik ke kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Nah, sehingga membantu mengurangi kemiskinan yang terjadi. Yang terakhir yaitu keterkaitan angka partisipasi sekolah dengan persentase kemiskinan. Nah, ketika angka partisipasi sekolah meningkat, itu kan berarti semakin banyak anak-anak dan remaja yang bersekolah, sehingga berkontribusi pada peningkatan literasi, keterampilan, dan juga kapasitas intelektual. Nah, pendidikan yang lebih baik ini itu memungkinkan mereka itu untuk mendapatkan peluang atau memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi di masa depan, sehingga itu dapat mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, seperti itu. Jadi ini sekian dari saya presentasi poster. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.